Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari FNN, Forum News Network. Saudara sekalian, ini kalau September gini, apalagi di menjelang akhir, ada semacam tanda kutip musiman. Nah, musiman ya. Musim tentu umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kalau September ini apalagi menjelang akhir akan dibangkitkan memorinya tentang pemberontakan 30 September, G30S September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Dulu zaman Pak Harto dan beberapa presiden setelahnya, itu setiap di ujung 30 September televisi khususnya TVRI dan kemudian diikuti televisi swasta lain menayangkan film karya siapa, Arifin Senor ya kalau nggak salah ya, pemberontakan G30 PKI yang luar biasa itu. Namun ketika zaman Joko Widodo 6-7 tahun ini film itu dipersoalkan dan kalau nggak salah udah beberapa tahun malah tidak ada ya. Dan biasa kemudian orang-orang PKI atau simpatisannya komunis mulai bunyi, wah luruskan sejarah lah apalah sebagainya seterusnya ya kan. Bahkan anak Aidit, Ilham Aidit pun sudah mulai berani terang-terangan menentang, mengatakan itu film penuh dusta, halusinasi sutradara dan sebagainya seterusnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun sudah secara khusus dan terang benderang minta agar pemerintah dalam hal ini terutama Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, agar menulis ulang sejarah, meluruskan sejarah. Dalam persepsi Megawati ada sejarah yang bengkok atau dibengkokkan. Nah, kembali juga di luar konteks film itu, seperti yang sudah juga hampir selalu menjelang September ini ada aksi-aksi nggak masuk akal. Aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka yang disebut dengan orang gila atau sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, macam-macam, mulai melukai ustadz, membunuh kiai, segala macam dan seterusnya. Dan yang belum lama kemarin adalah membakar mimbar Masjid Raya Makassar. Luar biasa ya. Nah, sebelum itu dari MUI, Wakil Ketua Umumnya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengingatkan bahwa hal-hal seperti ini menjadi isyarat, salah satu tanda-tanda dari kebangkitan PKI. Nah, ini berita agak lama, tanggal 19 September, Ustadz Alex ditembak mati. Kiai Muhyiddin ingatkan umat Islam untuk waspadai PKI. Dari seorang Islam ya. Tuh ya. Ustadz Alex ditembak mati, Kiai Muhyiddin ingatkan umat Islam untuk waspadai PKI. Ini Kiai Muhyiddinnya ya. Saya bacakan sedikit. Penembakan mati terhadap Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Kunciran, Pinang, Kota Tangerang, Ustadz Alex, 43 tahun, oleh orang tak dikenal merupakan perbuatan terkutuk. Pelakunya wajib diberikan hukuman seberat mungkin, tegas Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Tadi saya keliru, mohon maaf. Tadi saya sebutkan Wakil Ketua Umum MUI. Ternyata beliau ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wantim MUI ya. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dalam keterangan tertulisnya Ahad malam 19 September. Apalagi perbuatan biadab itu dilakukan terhadap seorang ustadz yang merupakan panutan di wilayahnya dan usai menjalankan ibadah sholat berjamaah. Kalau nggak salah sholat maghrib memang waktu itu ya. Pulang sholat maghrib ditembak mati dan pelakunya diidentifikasi memakai jaket ojol. Kita tidak bisa sebut jaketnya aplikasi yang mana, tapi jaket ojol orang langsung memahaminya biasanya adalah jaket hijau, dominan hijau maksud saya. Kiai Muhyiddin mengingatkan setiap bulan September agar bangsa Indonesia, terutama umat Islam, untuk meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan terulang kembali tragedi pembantaian terhadap ribuan umat Islam, termasuk para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh masyarakat oleh para kader komunis Indonesia yang tergabung dalam PKI. Kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan dieksploitasi untuk memuluskan hidden agenda tersembunyi ya, anti agama,
Bahkan tak sedikit dari keturunan mereka saat ini menempati jabatan strategis dan berani menunjukkan identitas kepada publik, ungkapnya. Kiai Muhyiddin menegaskan 2 kali upaya kudeta yang gagal dilakukan PKI pada 1948 dan 1965 menjadi catatan kelam sejarah bangsa Indonesia. Adu domba sesama anak bangsa, memutarbalikkan fakta, rekayasa keji, provokasi dan agitasi, dan tindakan teror adalah ciri khas komunis. Saudara, ada paragraf yang menarik di sini dikatakan, beliau ada kutipan langsungnya, kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan, mereka ini PKI atau kader-kader PKI atau simpatisan PKI ya berideologi komunis, dieksploitasi untuk memuluskan hidden agenda anti agama. Dieksploitasi untuk memuluskan agenda tersembunyi yaitu anti agama. Bahkan tak sedikit dari keturunan mereka saat ini menempati jabatan strategis dan berani menunjukkan identitas kepada publik, ungkapnya. Saudara, salah satu tokoh anak PKI yang menempati jabatan publik dan secara terang-terangan bahkan bangga menunjukkan identitasnya sebagai anak PKI adalah Ripka Ciptaning Proletariat, anggota DPR Pusat dari PDIP. Dia menulis buku yang cukup heboh, Aku Bangga Jadi PKI, ya kan? Kemudian setelah buku dianggap sukses, dia menulis buku yang kedua berjudul Anak PKI ke Senayan, kalau nggak salah begitu. Dan buku pertama saya dengar dicetak lebih dari 2 juta eksemplar. Itu dahsyat, saudara. Persoalan itu dibeli orang atau dibagikan, itu 2 juta eksemplar itu dahsyat. Dan kita punya kebiasaan, walaupun datanya tidak akurat, harus dicek lagi, bahwa minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Jadi kalau buku sampai dicetak 2 juta orang, itu artinya apa? Orang-orang yang memiliki entah membeli entah dibagi buku itu adalah orang-orang yang berminat. Orang-orang berminat membaca, mengetahui. Dan itu seperti kata Ripka dalam salah satu wawancaranya dulu adalah TV ya. TV itu dia mengatakan bahwa saat ini dia bilang ya, waktu tahun berapa itu ada 20 juta kader PKI dan anak-anaknya. Dahsyat sekali. Saudara, kalau kita berpendapat peringatan dari Kiai Muhyiddin ini suka mengada-ada atau berlebih-lebihan. Oh, boleh saja kalau kalian berpendapat seperti itu, tapi seorang tokoh senior, ahli sejarah, pelaku sejarah senior, Profesor Dr. Salim Said juga sudah membuat semacam sinyalemen dan pernyataan, bahkan beberapa kali dalam beberapa kesempatannya. Salah satunya dimuat di Galamedia News. Ini juga berita lama 13 Juni 2021. Profesor Salim klaim PKI telah bangkrut, ya kan? Tapi mereka pakai tangan pemerintah untuk balas dendam kepada umat Islam. Ya kan? Profesor Salim Said klaim PKI sudah bangkrut. Tapi mereka pakai tangan pemerintah untuk balas dendam ke umat Islam. Salim Said, saudara, ini orang yang mengkhususkan dalam penelitian bidang militer khususnya dan juga PKI. Nah, kalau beliau ngomong begini tentu bukan tanpa alasan ya. Saya bacakan. Profesor Salim Haji Said memaparkan bahwa Partai Komunis Indonesia memanfaatkan kekuasaan Presiden Soekarno sebagai alat untuk berlindung guna menindas umat Islam di Indonesia. Ya. Sebelum Gestapo, PKI itu menjadikan Presiden Soekarno sebagai pelindung untuk menindas umat Islam, ucap guru besar Universitas Pertahanan ini melalui video yang diunggah akun Twitter Romitsu T seperti dilansir Galamedia pada minggu ini. Hal tersebut, kata Profesor Salim Said, dapat dibuktikan dengan momen dimasukkannya sejumlah tokoh Islam ke dalam jeruji besi. Di antara para tokoh itu terdapat nama Sultan Syahrir. Kemudian mereka dibebaskan dari penjara di saat Presiden Soeharto berkuasa. Jadi saudara sekalian, kata Profesor Salim Said, sejumlah tokoh Islam di penjara, orang seperti Sultan Syahrir itu dipenjara karena dia musuhnya PKI. Kemudian ia dibebaskan dari penjara oleh pemerintah Presiden Soeharto, ungkap Profesor Haji Salim Said. Menurut Profesor Salim, momen tersebut menimbulkan perasaan takut dan trauma umat Islam kepada PKI. Jadi dari sejarah dari waktu ke waktu, PKI memang kalau belum berkuasa secara penuh, mereka menyelusup ke setiap lini seperti kata Kiai Muhyiddin tadi, menyusup ke setiap lini, kemudian mereka
meminjam tangan kekuasaan. Kalau mereka belum berkuasa penuh ya, meminjam tangan-tangan kekuasaan melalui kader-kader yang duduk di posisi-posisi strategis, ya kan? Di pendidikan ada namanya Farid ya, Dirjen Kebudayaan. Itu sangat kuat diindikasi PKI atau minimal dia simpatisan, pengagum PKI. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, itu cerita beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu sumbernya. Nah, yang menarik adalah bahwa baru kemarin ini ada seminar atau webinar yang diselenggarakan oleh keluarga alumni HMI KAHMI ya, tentang judulnya cukup provokatif, TNI versus PKI. Nah, salah satu pembicaranya adalah Jenderal Gatot Nurmantio, Purnawirawan, mantan Panglima TNI. Dia dalam kesempatan itu sudah juga memaparkan pidatonya tentang bagaimana PKI bangkit. Ya, ini pidatonya. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi. Adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Sarwoedi, dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Kita lihat sedikit videonya. Nah, di latar depan gedung Kostrad MK itu ada gedung tua. Itu adalah kantornya Pak Harto sebagai Pangkostrat ketika G30 PKI meletus ya. Beliau dulu berkantor di situ dan sebentar lagi, nah ini dia. Nah, ini adalah diorama di ruang kerja Pak Harto yang ada Pak Harto sedang memberikan petunjuk-petunjuk pada Kolonel Sarwoedi untuk menumpas PKI. Nah, ini Jenderal Nasution sedang duduk, baru saja lolos dari upaya pembunuhan. Tapi sekarang kita lihat yang terbaru ini, kata Pak Gatot tadi, patung-patung itu diorama tadi sudah tidak ada. Sudah tidak ada, sudah disingkirkan atau dibongkar, pokoknya tidak ada lagi. Nah, ini kita mesti tanya ini, kenapa bisa begini? Ini tanda-tanda nyata PKI memang sedang bangkit. Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostad. Di depan Makostad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk kepada Pak Sarwoedi sebagai Komandan Resimen Para Komando, dan pada saat itu Pak Sarwoedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan TVRI dan RRI, sehingga Pak Sarwoedi bisa ke lubang buaya untuk mencari tempat dikuburnya jenazah pahlawan revolusi. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang duduk Resimen Para Komando dengan Sarwoedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan, dan patung itu sekarang tidak ada bersih. Ini berarti, saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI, dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi untuk hanya sekedar mengejar jabatan, dan akan bermuara pada ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya masih ada jiwa patriotisme dan kesatria di relung hati para prajurit TNI dimanapun mereka bertugas. Bersihkan ini semuanya agar peristiwa kelam
yang lalu tidak terjadi lagi. Nah, saudara, Anda bisa bayangkan, tadi maksud saya bukan pidato ya, paparan dia ya, paparan dia. Paparannya tentang kebangkitan PKI, bagaimana PKI selalu meminjam tangan-tangan kekuasaan dan berusaha bangkit sebisa-bisanya. Dan seperti dalam video tadi, ternyata dalam 1-2 bulan ini, tidak persis waktunya, adalah bahwa diorama suasana rapat atau briefing yang dilakukan oleh Panglima, apa sih namanya ya, waktu itu bukan Panglima, ya Pangkostrat, Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto kepada Kolonel Sarwoedi memberikan arahan untuk menumpas PKI. Beliau, Pak Harto, duduk di belakang meja, kemudian Kolonel Sarwoedi duduk berdiri di hadapannya mendapat perintah, dan di sebelah kiri ada bangku panjang, sofa, tapi sofa zaman dulu ya, jangan dibayangkan sofa sekarang. Ada Jenderal Nasution yang baru saja selamat dari upaya pembunuhan PKI. Nah, itu jelas sekali oleh Jenderal Gatot dikatakan bahwa bahkan diorama adegan itu yang sungguh-sungguh adegan yang sangat penting yang menjadi titik balik kehancuran PKI pasca G30S pun dihancurkan. Nah, istilahnya ya. Saya kira dalam video itu kan sudah ada juga tuh setelah awalnya video singkat itu, kemudian adegan berikutnya orang-orang patung-patung situ sudah tidak ada. Jadi mungkin lebih tepatnya disingkirkan ya. Mungkin tidak dihancurkan patungnya. Kalau ini videonya Jenderal Gatot ribut dan menjadi viral, sangat mungkin sekali pimpinan Kostrad akan menempatkan lagi. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Jenderal Gatot itu luar biasa sekali, saudara. Menunjukkan bahwa mohon maaf dengan segala hormat. Bukan tanpa tujuan apabila pimpinan Kostrad, dalam hal ini Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman, mantan Pangdam Jaya yang terkenal dengan operasi menurunkan baliho Habib Rizik itu ya, memerintahkan anak buahnya, stafnya, pegawainya untuk menyingkirkan patung-patung tadi atau menyingkirkan diorama tadi. Menurut saya bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Tentu harus dikonfirmasi dengan pertanyaan kepada yang bersangkutan. Maaf Jenderal Dudung, apa maksud Anda menyingkirkan diorama ini? Dalam ruang kerja Pak Harto yang sangat monumental tadi, yang dengan izin Allah itu pula, di titik itulah PKI menjadi tumpas secara hampir ke akar-akarnya ya. Harus dijelaskan kepada publik maksudnya Dudung ini apa. Saya kira di dalam waktu dekat video Gatot dan insya Allah juga podcast ini yang senada dengan ini akan menjadi viral. Dan rakyat berhak bertanya kepada Dudung, Dudung, apa maksud Anda menyingkirkan diorama ini? Kostrad loh. Kostrad itu pada waktu itu menjadi, walaupun dalam bacaan yang saya baca, Kostrad tidak diperhitungkan. Mayor Jenderal Soeharto tidak diperhitungkan oleh PKI sehingga tidak masuk dalam daftar yang wajib dibunuh. Tapi di situ menjadi titik balik, Kostrad menjadi titik penghancur PKI. Jadi ini sangat fenomenal, sangat strategis, sangat penting. Nah, makanya itu saya katakan bahwa kalau Dudung menghapuskan diorama itu tentu bukan tanpa maksud. Mungkin kita bisa bertanya sebagai rakyat, Jenderal Dudung, apa maksud Anda menghapus itu? Siapa yang memerintahkan? Anda bisa menduga-duga ujung-ujungnya? Saya tidak bisa menduga. Tapi jangan lupa, tujuan PKI adalah mengganti Pancasila. Nah, gantian loh. Mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Itu bertahap dilakukan. Seperti di zaman Soekarno. Soekarno memeras Pancasila menjadi Trisila. Soekarno memeras lagi Trisila menjadi Ekasila. Dan itu bukan ajaran yang disepakati oleh bangsa ini. Itu hanya pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membahas dasar negara Indonesia yang akan sebentar lagi dimerdekakan, diproklamasikan kemerdekaannya. Jadi hanya pidato Soekarno di samping pidato-pidato tokoh-tokoh yang lainnya. Lalu oleh PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri, kemudian dijadikan sebagai dokumen resmi. Anda silakan buka anggaran dasar, anggaran rumah tangganya PDIP. Itu secara jelas, tersirat, lugas, eksplisit disebutkan bahwa visi misi PDIP adalah menciptakan Indonesia yang Pancasila Trisila.
yang Trisila, kemudian menciptakan Indonesia yang Ekasila. Ini sudah menurut saya ini sudah kudeta konstitusi. Jadi kalau pemerintah sibuk menyorot FPI, HTI lah dengan tuduhan begini begitu, yang fakta di depan mata PDIP sudah. Karena menjadi dokumen resmi partainya, visi misinya. Kembali ke soal tadi ya, awal-awal tadi, Kiai Muhyiddin mengingatkan umat Islam agar waspada pada PKI yang ditandai antara lain dengan dibunuhnya para ustadz, kiai, pimpinan pondok dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian Salim Said mengatakan bahwa PKI memang sudah bangkrut, secara ideologi memang bangkrut, tapi mereka meminjam tangan-tangan kekuasaan, tangan pemerintah untuk bangkit dan membalas dendam. Kenapa? Karena mereka merasa menjadi korban pasca G30 SPKI. Mereka merasa menjadi korban. Jadi kalau mereka bangkit bukan sebagai ideologi komunis, karena seperti saya sependapat dengan Salim Said, komunis sebagai ideologi sudah bangkrut. Sudah bangkrut. Di negara-negara Eropa Timur, Rusia dan sebagainya sudah kecuali di Korea Utara yang penguasanya super dahsyat itu ya. Tapi sebagai sebuah sistem hidup, sebagai sistem ekonomi, komunis sudah bangkrut. Tapi, seperti kata Profesor Salim Said tadi, tapi PKI di Indonesia akan bangkit dengan meminjam tangan-tangan kekuasaan untuk melakukan balas dendam. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Kepada siapa? Kepada TNI, khususnya Angkatan Darat, karena sejarah membuktikan, mencatat bahwa TNI, Angkatan Darat bersama umat Islam lah yang menghabisi komunisme PKI pasca mereka gagal memberontak. Jadi, sebagai rakyat, saya mengajak kita semua bertanya dengan segala cara. Silakan dengan Twitter, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan apalagi Facebook dan sebagainya, bertanya atau secara resmi. Mungkin perlu kita kirim delegasi khusus ya ke Makostrat ya. Kita mahasiswa, emak-emak, buruh dan sebagainya kali ya. Coba tolong dipikirkan. Mungkin beberapa teman tokoh bisa menginisiasi. Kita sama-sama geruduk Makostrat. Kita tanya, kenapa ini diorama dihilangkan? Ada apa? Maksudnya apa? Siapa pemberi perintahnya? Oke? Gitu ya. Dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.